Politisi Golkar Aziz Samual ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan terhadap Ketua KNPI Haris Pertama. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan mengatakan bahwa pihak Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah menangkap 5 pelaku pengeroyokan terhadap Haris, di mana 4 pelaku merupakan eksekutor di lapangan dan 1 pelaku merupakan koordinator pengeroyokan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Warta Kota, Desi Selviani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Desi. Ya, Mei, terima kasih. Polda Metro Jaya kembali menetapkan 1 tersangka kasus pengeroyokan terhadap Ketua KNPI Haris Pertama. Satu tersangka ini berbeda dengan tersangka lainnya lantaran 1 tersangka ini merupakan politisi dari Partai Golkar yang bernama Aziz Samual. Aziz sendiri sebenarnya diperiksa perdana di Polda Metro Jaya pada hari Selasa kemarin. Kemudian dia melakukan pemeriksaan secara maraton, di mana pertama diperiksa sebagai saksi, kemudian pada malam hari penyidik dari Jatanras Polda Metro Jaya menetapkan Aziz sebagai tersangka kasus pengeroyokan. Ia dijerat pasal 55 ayat 1 Jungto 170 KUHP terkait dengan orang yang menyuruh 5 tersangka lain untuk mengeroyok Haris Pertama di Cikini pada Senin 21 Februari lalu. Dengan begitu saat ini total ada 6 tersangka yang terlibat dalam insiden pengeroyokan terhadap Ketua KNPI. Polisi mengatakan sampai saat ini meskipun sudah berstatus sebagai tersangka, Haris belum mau mengakui perbuatannya. Namun meski begitu, polisi masih tetap bisa menetapkan Haris sebagai tersangka lantaran sudah memiliki 4 alat bukti, yang mana minimal alat bukti itu ada 2 alat bukti yang bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Namun sampai saat ini karena Aziz belum mengakui perbuatannya, maka polisi belum dapat mengetahui motif dari pengeroyokan tersebut. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Desi Selviani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Saudara AS kemarin pukul 10 pagi yang menghadiri panggilan daripada penyidik Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan pemeriksaan ya hingga malam hari, dan hingga saat ini juga masih ada di Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan terhadap saudara AS, maka penyidik menetapkan saudara AS sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 55 ayat 1 ke 1 Junto pasal 170 KUHP. Demikian rekan-rekan terkait dengan penanganan ini ya, secara garis besar demikian saya sampaikan. Jadi apa yang teman-teman tanyakan terkait dengan status AS sudah bisa saya sampaikan ya, berdasarkan hasil gelar yang dilakukan oleh penyidik ya. Penyidik berkeyakinan ya, berdasarkan pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti yang dimiliki penyidik, maka saudara AS ditetapkan sebagai tersangka. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Pak, AS perannya apa, Pak? Perannya sebagai apa, Pak? Peran AS sebagai apa hingga ditetapkan TSK? Nanti biar ditampung pertanyaan secara teknis ya, nanti biar Pak Dirkrimum menjelaskan. Pertanyaannya apa? Peran dari AS dan motif pengeroyokan, Pak. Peran dari AS, terus? Motif pengeroyokan. Ya, motif peran. Motif pengeroyokan, terus? Background dari AS ini, Backgroundnya apa, Pak? Backgroundnya maksudnya background orangnya atau background? Profesi. Terus? Udah, 3 itu aja. Hah? terkait dengan dualisme atau motif pengeroyokan, Pak. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.